Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Pertama, khatib ingin berwasiat untuk diri khatib dan juga jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Kita sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memperhatikan hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita penuhi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara hak beliau, yang pertama, hendaknya kita beriman kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Dan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran. Kemudian Nabi SAW dalam hadis Jibril, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana dalam hadis tersebut Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW, fa akhbirni anil iman. Maka Nabi SAW menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Engkau beriman kepada Allah dan juga malaikat-malaikatnya, dan juga kitab-kitabnya, dan juga rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kalian beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, atau beriman kepada Rasul, kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah. Dan secara khusus kita beriman kepada kenabian dan kerasulan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beriman bahwasannya beliau adalah seorang hamba Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kita, sehingga beliau tidak berhak untuk diibadahi. Tidak boleh seseorang beribadah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau, maka kita harus imani. Selain kita imani beliau adalah hamba Allah, beliau juga adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membedakan antara diri kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan risalah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, di antara hak yang kedua dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus mencintai beliau. Bahkan kecintaan kita kepada beliau harus melebihi apapun.
bahkan diri kita sendiri, bahkan keluarga kita, bahkan harta benda yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum," katakanlah apabila ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, yang kalian dapatkan, yang kalian peroleh, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridho terhadapnya, yang kalian nikmati. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan urusannya, keputusannya. Innallaha wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam riwayat Muslim, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai diriku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, mari sama-sama kita mencintai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Caranya dengan apa? Dengan lebih mendahulukan kecintaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan diri kita sendiri. Dan para ulama menjelaskan di antara tandanya seseorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia senang sekali menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, rindu untuk mendengar beliau, yaitu dengan cara membaca hadis-hadis Nabi SAW, mendengarkannya dan mempelajarinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, hak yang ketiga adalah hendaknya kita mentaati beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atii'ullaha wa rasulah." Taatilah Allah, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dan apabila mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Di sini ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, hendaknya kita mentaati Rasul. Setiap apa yang beliau perintahkan kita ikuti. Jangan sampai ketika Nabi SAW memerintahkan sesuatu kita mengatakan bahwasannya perintah beliau ini sudah tidak cocok dengan zaman sekarang. Sesungguhnya perintah ini merugikan diri saya. Atau ketika Nabi SAW melarang sesuatu, kita tinggalkan larangan, kita tolak larangan tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan zaman ini, atau kita tolak larangan tersebut dengan alasan hal tersebut merugikan diri kita. Hendaknya ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, kita penuhi hak Nabi SAW, kita taati perintahnya dan kita jauhi larangan-larangan beliau. Kemudian hak yang beliau yang keempat adalah hendaknya kita senantiasa mengikuti, menapaki jejak beliau Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Dan ikutilah beliau, ittiba'lah kepada beliau agar kalian termasuk orang-orang yang diberikan hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Maksudnya kita mengikuti beliau adalah kita mencontoh beliau dalam peribadatan beliau. Bagaimana tata cara salat beliau, bagaimana tata cara ibadah puasa beliau, ibadah haji beliau. Jangan sampai kita mengadakan suatu tata cara tersendiri yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita jatuh ke dalam suatu perbuatan yang diada-adakan, perbuatan yang tidak pernah dicontohkan sifatnya oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, hendaknya kita meneladani beliau
meneladani akhlak-akhlak beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang baik, teladan yang baik bagi kalian. Kita lihat bagaimana beliau bersikap kepada tetangganya. Kita lihat bagaimana beliau bergaul dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Bagaimana beliau memperlakukan orang yang lebih tua dan juga yang lebih muda. Kita contoh, kita teladani akhlak-akhlak beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meneladani dan mencontoh akhlak beliau. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita penuhi adalah hendaknya kita memuliakan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sebagai saksi, syahid, wa mubasysyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira sebagai pemberi peringatan, litu'minu billahi wa rasulih, agar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, dan agar mereka menolongnya, wa tuwaqqiruhu, dan agar mereka memuliakannya, mengagungkannya, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan agar mereka bertasbih kepada Allah pada pagi hari dan siang hari dan sore hari. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa hak. Ya, hak yang pertama adalah hak yang sifatnya musytarak, gabungan ya, antara hak Allah dan Rasulnya, yaitu beriman. Maka hendaknya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian hak yang kedua, hak yang khusus bagi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'zir ya, hendaknya kita menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga tauqir, dan juga yaitu memuliakan beliau. Dan kemudian hak yang ketiga, yaitu hak yang khusus bagi Allah, yaitu hendaknya kita mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari dan sore hari. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, hak yang harus kita penuhi yang bisa disebutkan di sini pada kesempatan yang berbahagia ini, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaknya kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain kita berzikir kepada Allah, kita selingi zikir kita juga dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya di hari Jumat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada Nabi dan berikanlah salam kepadanya. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Raghima anfu rajulin, raghima anfu mri'in." Sungguh celaka bagi seseorang, dzukirtu indah, namaku disebut, falam yusalli alayya, dan dia tidak bersalawat kepadaku. Nabi SAW memberikan ancaman ketika nama beliau disebutkan, tapi orang tersebut yang mendengar namanya tidak bersalawat kepada Nabi kita yang mulia SAW. Dan bersalawat, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, hendaknya terkandung di dalamnya salawat dan salam, karena Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah menggandengkan salawat kepada Nabi kita yang mulia SAW dan juga salam.
Bentuknya bagaimana? Sekurang-kurangnya terkandung di dalamnya salawat dan salam, seperti sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim alaihi, atau kita bersalawat sebagaimana bacaan salawat yang kita baca ketika salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memenuhi hak-hak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam.